Selamat pagi, Jess. Nih, ada komen dari Ibu Azara Malikah. Sama Om, saya juga stop semua OBAT mulai tahun 2016. Wah, jos, Bu. Iya, benar. Kalau orang sehat pasti begitu, Bu. Ya, karena sehat itu enggak butuh OBAT. Kamu mau menjadikan OBAT menjadi makananmu, menjadikan sehatmu, atau kamu mau menjadikan makanan menjadi OBAT-mu, itu kan pilihannya di kamu. Ya, sama seperti Bu Azaria, kayak saya milih, saya enggak mau ter-OBAT. Dulu waktu masih konsumsi OBAT gampang sakit, pasti. Karena apa? Karena mengandalkan yang salah untuk sehat. Lemes. Sekarang alhamdulillah sekarang lebih sehat banget. Nah ya, sama. Saya mengalami hal yang sama. Nih, racikan Mak saya selalu, mana bro? Saya minta itu bro. Nih, saya punya racikan Mak. Kemana saya pergi, pasti saya membawa racikan Mak. Nih, istri saya nih bawain ginian nih. Apa namanya nih bro? Apa namanya ini? Tumbler. Nih, selalu dibawa. Karena ini minuman, panas banget bro. Memang panas. Nah ini cara saya buat nih ya. Istri saya kalau membuat tumbler bagus begini, pasti mendidih airnya dan kemudian panas luar biasa. Ya, melecet burite kalau enggak ini. Nah saya biasanya, istri saya biasanya dikasih air putih. Mana bro? Nah, istri saya selalu standby air putih itu untuk campuran kayak begini nih. Tuh, campuran kayak begini. Karena apa? Karena racikannya kental banget. Tuh, racikannya kental banget ya. Gitu bro. Sehingga setiap kali minum pasti dalam posisi anget. Anget itu enak. Barusan saya buat konten itu. Minum dalam posisi anget. Jangan udah buat racikan terus dipanasi ya bro. Jess, nggak bagus. Ya, racikan Mak tidak dibuat untuk dipanasi. Makanya menggunakan air mendidih. Supaya apa? Supaya air mendidih itu kan ini apa itu? Kamu kalau membuat kopi kan harus pakai air mendidih, bro. Kamu membuat teh pasti harus pakai air mendidih. Apa sih namanya itu? Ya sebagai itulah, kamu tahu sendiri lah maksud saya lah ya gitu. Nah, kalau mau sehat seperti Bu Azaria ini, seperti saya, mau tidak mau kamu harus membuat tubuhmu ini mengaktifkan salutogenesisnya, di mana tubuh sudah didesain oleh Sang Pencipta memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namanya salutogenesis. Nah, salutogenesis nggak bisa mak mendunduk, tahu-tahu tiung keluar gitu, nggak bisa. Salutogenesis itu harus dibentuk, harus diusahakan, harus dibuat. Cara yang paling gampang untuk mengaktifkan salutogenesis, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu cara yang paling gampang untuk mengaktifkan salutogenesis. Tapi harus jujur ya, tidak sarapan dan tidak makan malam itu harus jujur. Tidak makan malam dimulai dari jam 7 sampai pagi, jam 6 pagi, bangun tidur minum racikan Mak dan tidak sarapan. Minum boleh, ya, minum boleh. Jadi malam itu kamu mau minum berapa gelas pun tidak ada masalah, paling kencing aja. Ya, pagi bangun tidur minum racikan Mak setelah itu kamu seduh 2, 3, 4, 5 kali pun tidak ada masalah, paling kencing aja, tidak ada masalah. Kenapa? Minum itu harus Pak, karena lambungmu butuh wet, lambungmu itu butuh lembab. Kalau lambungmu lembab, maka lambungmu tidak akan kena masalah yang namanya moh. Tidak akan kena masalah yang namanya gerd. Karena apa? Lambungmu lembab. Yang membuat kamu bermasalah dengan lambung itu karena lambungmu kering. Sehingga menjadi tukak lambung. Lambungnya luka karena asam lambung. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lambungmu lembab karena makan, ya, atau lambungmu lembab karena kamu memiliki nutrisi yang cukup untuk tubuhmu, maka lambungmu sehat. Itulah sebabnya menyembuhkan asam lambung, menyembuhkan sakit mah, menyembuhkan masalah-masalah yang berhubungan dengan GERD, bukan dengan cara dikit-dikit makan. Kalau kamu dikit-dikit makan, kamu akan terus merusak lambungmu. Kalau lambungmu nanti di OBAT-in, tak jamin
pengalaman 1000%, kamu pasti kena yang namanya ginjalmu. Cek kalau nggak percaya. Kamu boleh searching di rumah sakit manapun, searching di Google apapun. Orang yang bermasalah dengan ginjalnya pasti bermasalah dengan lambungnya. Orang yang bermasalah dengan lambungnya pasti bermasalah dengan gula darahnya. Itu dia. Orang yang bermasalah dengan gula darah, orang yang bermasalah dengan lambung, dan orang yang bermasalah dengan ginjal, pasti yang dikambing hitamkan adalah kolesterol. Kalau kamu bermasalah dengan kolesterolmu, pasti kamu bermasalah dengan yang namanya livermu. Itu pasti. Nah, itulah yang namanya lingkaran setan. Dari apa? Dari OBAT. Kamu mengobati yang satu, kena yang satunya lagi. Kamu mengobati yang satu, kena yang satunya lagi. Kayak gitu. Tapi kalau kamu menggunakan cara sehat, alamiah, yang mengaktifkan salutogenesis, maka cukup dengan tidak sarapan dan tidak makan malam. Ya, tidak sarapan dan tidak makan malam. Jadi bangun tidur, kamu minum racikan makcin, ya tentunya beli racikan makcin. Kalau enggak pakai racikan makcin, bisa enggak, Pak? Bisa. Kamu pakai air putih biasa, air bening itu yang kamu minum itu, air apa namanya, Bro? Air kemasan, air apa namanya itu? Air mineral, ya, air biasa, ya, air biasa. Kamu harus minum suplemen. Ada 6 sampai 7 suplemen yang saya selalu sarankan kan. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, propolis, royal jelly, sama satu lagi adalah MCT. Itu yang suplemen yang saya selalu sarankan. Ya tinggal kamu bolak-balik aja. Yang mana yang kamu butuhkan sesuai dengan budgetmu, kamu beli dari 6 suplemen itu. Kalau kamu tambah vitalitas untuk kamu bekerja, ya tambahin ya Polenergy. Ya, Polenergy itu serbuk sari bunga jantan yang diolah sama lebah dengan liurnya menjadi Polenergy namanya. Ya, di situ ada asam aminonya. Jadi bagus banget. Nah, untuk teman-teman yang nge-gym, minum Polenergy itu bagus banget karena ada asam amino khusus untuk membantu dia menambah energi. Kalau saya enggak, saya cukup dengan tidak sarapan dan tidak makan malam. Karena apa? Ya karena udah 6 tahun saya berjalan, jadi enggak ada masalah. Ya, semakin sehat kamu, semakin ternutrisi tubuhmu, semakin kamu sehat. Semakin kamu sehat, semakin kuat salutogenesis bekerja, semakin kamu enggak gampang sakit. Dan kalau sakit pun paling batuk, pilek, karena kecapean, bukan karena virus. Makanya tanya sama bu saya, kalau saya batuk, enggak pernah nular. Pernah enggak lu ketularan batuk gua, Bro? Enggak. Pernah enggak lu ketularan pilek gua, Bro? Kagak. Enggak pernah. Ketularan kentut ya. Ketularan kentut ya. Ya lu yang kentut, gua enggak. Kentut-kentutan. Ya, Bro, itu dia Pak Jess. Jess, kamu bisa cek di situ. Nah, inilah cara yang sehat. Nah, Ibu Azaria ini mengalami itu. Ya, kamu pun bisa, siapapun Anda bisa, asal Anda mau atau tidak, itu aja kan masalahnya di situ. Banyak orang yang kepengen tapi nggak mau, ya sudah, nggak ada masalah. Toh saya bacot begini kan nggak dibayar. Kalau kamu mau ngikutin ya monggo, kalau enggak kan nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Gitu. Makanya saya santai menjalani kehidupan ini. Kamu mau ikut, monggo, enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak pusing dengan itu. Ya, saya dimaki-maki ya, monggo silahkan. Maki-maki sono, saya enggak merasa tersungging kalau saya dimaki-maki, ya enggak apa-apa, bebas-bebas saja ya, santai aja. Kalau saya sih begitu, itu prinsip saya. Apalagi apa yang saya sampaikan boleh coba dibantah kalau memang ada yang bisa bantah. Kalau memang ada yang bisa bantah, monggo dibantah. Setahu saya tidak ada yang berani bantah karena memang apa yang saya sampaikan itu adalah kondisi dari fakta di mana tubuh bisa sehat dengan sendirinya tanpa harus ter-OBAT-in, tanpa harus tanpa harus kamu mengkonsumsi OBAT-an ya. Ada yang tanya, kalau gitu orang melahirkan tidak perlu ke dokter, itu orang yang sekernya putus, jadi tidak perlu dijawab. Paham maksud saya kan? Maksud saya paham kan? Kalau gitu orang yang patah tulang dan kemudian butuh operasi, tidak perlu ke dokter, tidak perlu minum obat. Itu orang yang sekernya putus, tidak usah dijawab. Biarkan saja itu. Kasus yang saya alami bukan masalah operasi, bukan masalah melahirkan. Kasus yang saya alami, yang saya bicarakan adalah di mana orang-orang mengalami degeneratif, di mana sel-sel orang tersebut gagal meregenerasi. Sel-sel orang tersebut sudah terkontaminasi dengan yang namanya metabolic syndrome dan komplikasi. Nah, baru jawabannya bisa
Terima